Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari USE MTS tahun 2004-2005, ronde 3, soal nomor 5. Perhatikan segitiga sama kaki ABC dengan panjang sisi AB sama dengan AC sama dengan 10 akar 2 dan BC sama dengan 10 akar 3. Konstruksi setengah lingkaran PQR dengan diameter berturut-turut adalah AB, AC, dan BC, sedemikian sehingga bidang setiap setengah lingkaran akan tegak lurus dengan bidang ABC, dan semua setengah lingkaran berada pada bidang yang sama pada bidang ABC seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Terdapat sebuah bidang di atas segitiga ABC yang menyinggung ketiga setengah lingkaran PQR di titik D, E, dan F secara berurutan seperti ditunjukkan oleh gambar. Pertanyaannya adalah, hitung dengan bukti luas dari segitiga DEF. Oke, langkah pertama adalah kita gambar garis yang melalui AB dan C yang tegak lurus terhadap bidang ABC. Di sini sudah digambarkan ya. Kemudian gambar garis yang menyinggung ketiga setengah lingkaran dan memuat segitiga DEF, lalu beri label seperti gambar yang sudah kita tulis di sini. Jadi ini garisnya, kita beri label G, H, dan I. Nah, di sini jelas bahwa BCHG merupakan persegi panjang. Karena BCHG merupakan persegi panjang, maka kita punya panjang BG sama dengan panjang CH sama dengan 5 akar 3. Karena tadi panjang BC-nya 10 akar 3 ya. Dan BG dan CH panjangnya adalah setengah dari panjang BC. Kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita cek bidang dengan setengah lingkaran yang berdiameter AB. Jadi gambarnya lebih kurang seperti ini. Yang kita cek yang bagian samping sini ya. Nah, di sini karena BG, GD, kemudian DI dan IA, keempatnya kan menyinggung setengah lingkaran. Maka kemudian kita bakal punya panjang BG sama dengan panjang GD, lalu panjang DI sama dengan panjang IA. Di sini panjang GD sama dengan panjang BG, sementara di sebelumnya kita sudah cari panjang BG-nya adalah 5 akar 3. Sedangkan panjang DI dan IA katakanlah panjangnya adalah X. Begitu lebih kurang. Kemudian kalau kita tarik garis yang tegak lurus IA dari I ini, maka kita akan peroleh segitiga siku-siku GIJ ya. Siku-sikunya di J. Selain itu, kita juga akan peroleh persegi panjang BJIA, di mana kita punya panjang JB sama dengan panjang IA. Karena IA tadi sama dengan panjang DI, maka JB itu panjangnya adalah X. Sedangkan panjang JI itu sama dengan panjang BA. Nah, kemudian kita cek dari segitiga GJI atau GIJ, kita bakal punya GJ kuadrat ditambah JI kuadrat, itu panjangnya sama dengan panjang GI kuadrat. Nah, GJ itu sendiri adalah GB dikurang JB. Berarti kita punya GB dikurang JB dikuadratkan ditambah JI kuadrat. Nah, panjang JI ini sebenarnya bisa kita ubah jadi panjang BA ya, tidak masalah karena JI sama dengan panjang BA panjangnya. Dan ini sama dengan panjang GI kuadrat. Nah, GI itu sendiri adalah GD ditambah DI. Ini kita kuadratkan.
Maka dari sini kita bakal punya panjang GB jelas adalah 5 akar 3. Jadi kita punya 5 akar 3, kemudian panjang JB sama dengan panjang IA tadi, sama dengan X. Maka ini 5 akar 3 dikurang X dikuadratkan, kemudian ditambah panjang BA dikuadratkan, yaitu BA itu sendiri panjangnya adalah 10 akar 2 dikuadratkan, akan sama dengan panjang GD adalah 5 akar 3, kemudian ditambah panjang DI adalah X dikuadratkan. Ini tinggal diolah, diuraikan. Nanti bakal ketemu nilai X sama dengan 10 akar 3 per 3. Selanjutnya kita perhatikan bidang berikut ya. Bidang yang di bagian atasnya tadi. Di sini jelas ya. Dua buah trapesium di bawah GI dan HI, karena kan dari gambar sebelumnya kan ini trapesium di bawah GI ya. Nah ini GBIA ini kan trapesium ya. Nah kemudian dua buah trapesium di bawah GI dan HI ini kongruen. Nah akibatnya kedua lingkaran di bawahnya juga pasti kongruen. Nah selain itu kan kita juga tahu bahwa FI itu merupakan garis sumbu, garis simetrinya ya, dari segitiga GHI. Akibatnya kita bakal punya DE yang sejajar dengan GH, atau kita punya segitiga GHI kongruen, sebangun ya, sebangun dengan segitiga DEI. Nah dari sini maka kita kemudian punya DE per GH sama dengan ID per IG, atau DE per GH itu akan sama dengan X per X ditambah DG. Nah kemudian tinggal kita masukkan nilai GH dan DG serta nilai X. Kita punya DE per 10 akar 3 sama dengan X. Oh ya, X nya itu tadi ini ya, 10 akar 3 per 3 ya. Jadi kita punya 10 akar 3 per 3 per 10 akar 3 per 3 ditambah 5 akar 3. Nah ini tinggal kita cari, kita selesaikan hitungannya, maka kita akan peroleh nilai dari DE sama dengan 4 akar 3. Nah sekarang kita sudah tahu nilai DE nya 4 akar 3, berarti kita tinggal cari panjang dari ini ya, panjang FI, supaya ketemu panjang FM nya. Kalau panjang FM nya udah ketemu, kita bisa cari luas dari segitiga DF. Nah kemudian di sini jelas ya bahwa panjang FI merupakan akar dari HI kuadrat atau IH kuadrat dikurang FH kuadrat. Atau kita bisa pakai apa ya, GI kuadrat. Ini juga bisa ini ya, GI kuadrat dikurang GF kuadrat. Nah panjang dari GI itu sendiri kan ini ya, GI itu kan GD ditambah DI ya. Berarti kita punya akar dari 10 akar 3 per 3 ditambah 5 akar 3 dikuadratkan, lalu ditambah dengan oh iya sorry, ini dikurangi ya, dikurangi dengan panjang GF. Panjang GF itu sendiri adalah 5 akar 3, ini dikuadratkan. Nah nanti tinggal dihitung, kita bakal punya panjang FI, yang mana panjang FI sama dengan 20 akar 3 per 3. Nah sekarang tinggal kita ini ya, tinggal kita bandingkan pakai kesebangunan. Jelas kita punya IM per
DI sama dengan FI per GI. Kemudian kita punya IM per 10 akar 3 per 3 sama dengan 20 akar 3 per 3 per GI itu sendiri adalah 10 akar 3 per 3 ditambah 5 akar 3. Nanti tinggal dicari, diperoleh nilai IM sama dengan 8 akar 3 per 3. Nah, di sini nilai IM sudah diketahui ya. Jadi tinggal kita cari nilai FM-nya. FM sendiri, kalau kita cek lagi ke gambarnya, FM adalah FI dikurang IM. Berarti FM sama dengan FI dikurang IM sama dengan 20 akar 3 per 3 dikurangi 8 akar 3 per 3. Atau ini akan sama dengan 4 akar 3. Nah, karena panjang FM-nya adalah 4 akar 3, kemudian panjang DE-nya tadi adalah 4 akar 3 juga, maka kemudian kita punya luas dari segitiga DEF sama dengan 4 akar 3 dikali 4 akar 3 per 2, atau luas DEF sama dengan 24. Baik, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang salah atau keliru. Bila ada masukan, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.